Marhain. Simbol kaum proletar panutan Soekarno. Tahun 1920-an, kala Soekarno muda berkuliah di Bandung, ia menemukan seorang petani berbaju lusuh yang sedang bekerja di sawah. Soekarno yang tengah bolos kuliah lalu berkeliling dengan sepedanya itu, memperhatikan dengan seksama, petani yang kemudian diketahui bernama Marhain, yang sedang bekerja di sebuah sawah dengan luas kurang dari 1/3 hektar. Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai Bung Karno itu ialah Aen. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut, selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Aen. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri, termasuk lahan pertanian, cangkul dan lain-lain yang ia olah sendiri, tetapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno, yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran, sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang lugu, bersahaja, namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah, maka nama petani tersebut oleh Bung Karno, diabadikan dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia, yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sejak itu, Bung Karno menamakan rakyatnya sebagai rakyat Marhain. Bahkan, ideologinya disebut kaum proletar, dan pada kemudian hari dikenal sebagai nama Marhainisme. Istilah itu, kemudian digunakan pertama kalinya oleh Soekarno di dalam pleidoinya tahun 1930, Indonesia menggugat untuk mengganti istilah proletar. Namun, seorang perwira intelijen pada masa Orde Baru bernama Kolonel Infanteri Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, menyaksikan bahwa ada petani yang memiliki nama Marhain. Tahun 1966, muncul pendapat yang menyebut bahwa Marhain merupakan kependekan dari Mars, Hegel, Engels. Kali pertama pendapat tersebut muncul, dipicu oleh editorial Surat Kabar Angkatan Bersenjata. Salah seorang cucu Marhain yang masih hidup, menceritakan bahwa nama Marhain, sebetulnya hanya kreasi Bung Karno saja, karena yang benar nama moyangnya itu adalah Ain, bukan Marhain. Pasca menjadi presiden, Soekarno tetap memperhatikan nasib Marhain alias Kang Ain. Bahkan pada 1950-an, Soekarno pernah mengundang orang yang namanya dijadikan simbol ideologi TNI itu, ke Istana Negara. Mau bahas apa lagi? Yuk komen dan follow InfoWiki untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.